Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mapel IPA, Sistem Reproduksi Manusia. Kita akan membahas siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Materi kita ini ada dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim melalui vagina. Sel telur yang dihasilkan tidak dibuahi oleh sperma. Umumnya siklusnya 28 hari. Menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Jadi ovarium selain menghasilkan ovum juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fase menstruasi yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua praovulasi, ketiga ovulasi, dan keempat pasca ovulasi. Fase yang pertama, ovum tidak dibuahi sperma sehingga hormon estrogen dan progesteron berhenti. Ovum lepas dari endometrium, kemudian terjadi pendarahan. Hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dinding ovarium menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Karena pembuahan tidak terjadi, maka dinding rahim menjadi luruh, lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan darah dan lendir. Yang kedua, fase praovulasi. Di sini yang berperan adalah hipotalamus. Dia memacu pembentukan hipofisis untuk mengeluarkan FSH. FSH di sini mulai meningkat, untuk merangsang induk telur menghasilkan folikel. Kemudian folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk penebalan lapisan rahim, sehingga rahim menjadi lingkungan yang aman, nyaman bagi embrio tumbuh. Kemudian fase ovulasi, ini adalah fase di mana sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang sudah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel tersebut hanya mampu bertahan 24 jam. Jika tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur akan mati dengan sendirinya. Fase ini merupakan masa subur bagi wanita. Fase yang terakhir merupakan fase di mana terjadi peningkatan hormon yang berfungsi menjaga lapisan rahim tebal untuk ditanamkan telur yang sudah dibuahi. Jika kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut diserap oleh lapisan rahim, dan lapisan rahim akan terlepas dan meluruh. Umumnya fase ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Fertilisasi dan kehamilan. Pada saat proses kopulasi, terdapat sekitar 300 juta sel sperma yang akan masuk ke dalam vagina. Dari jumlah 300 juta tersebut, hanya ratusan sel sperma yang mencapai tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Dari ratusan sel sperma tersebut, hanya ada satu sel sperma yang akan bertemu dengan ovum dan terjadi fertilisasi. Meskipun jarang terjadi, terkadang ovarium menghasilkan 2 ovum yang matang. Apabila 2 ovum tersebut dapat dibuahi oleh 2 sperma, maka akan terjadi proses kehamilan kembar non-identik, di mana janin memiliki plasenta tali pusar dan kantung ketuban yang berbeda. Sedangkan kembar jenis yang lain yaitu satu telur dibuahi oleh satu sperma, kemudian mengalami fertilisasi, membentuk zigot. Akhirnya zigot ini membelah dan berkembang menjadi 2 embrio yang berbeda. Kemudian dari 2 embrio ini akan berkembang menjadi 2 janin dengan 1 plasenta, tapi tali pusar dan kantung ketubannya berbeda. Ini disebut dengan kembar identik. Mungkin kalian pernah mendengar Upin dan Ipin ya. Nah, ini adalah gambar proses fertilisasi.
Fertilisasi merupakan proses peleburan sel sperma dan sel telur sehingga membentuk zigot di tuba falopi. Ini adalah gambar sperma, di mana terdiri dari kepala dan flagela. Sperma ini bergerak ke sel telur menggunakan flagela berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi menuju ke sel telur. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan menuju ke rahim dan kemudian akan tertanam dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang dikatakan mengalami kehamilan. Ya, sampai di sini materi dari saya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, silakan komunikasikan di WA group. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.